Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Nur Zaki, NIM 194239091. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh modal dan investasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang menganalisis dan mengetahui pengaruh produk domestik bruto dan apa itu PMA dan apa itu fungsi PMA. Di sini adalah pengaruh produk domestik bruto merupakan suku bunga dan nilai tukar terhadap investasi langsung di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh produk domestik bruto, suku bunga, dan nilai tukar terhadap investasi langsung di Indonesia. Dan apa itu PMA? PMA merupakan penanaman modal asing yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia dan mempunyai lahan pekerjaan di bidang investasi dan tidak bergantung kepada negara lain tentunya. Di sini juga telah ditetapkan dalam Undang-Undang tahun 1945. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 3 fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni 1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat. Di sini sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional, serta kesempatan kerja. Dan yang kedua, pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. Dan yang ketiga adalah investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi untuk memudahkan dan pemahaman terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemahaman terhadap istilah dari variabel yang digunakan pada tiap-tiap variabel. Yang pertama sebagai berikut. 1. Tingkat kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun ke tahun, dihitung dalam persen populasi. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi dijelaskan sebagai PDB, proksi pertumbuhan ekonomi, dengan harga konstan tahun dasar 2000, dihitung dalam rupiah. Dan yang ketiga adalah kapital adalah akumulasi modal yang terbentuk dari sebagai pendapatan yang ditabung dan diinvestasikan. Investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah A. Investasi asing langsung untuk foreign direct investment atau disingkat FDI yang dihitung setiap tahunnya dalam US. Yang kedua, investasi pemerintah merupakan pengeluaran pemerintah dalam pembiayaan investasi nasional. Pada era sebelumnya terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu periode 1969 sampai 2004. Belanja pemerintah untuk investasi pemerintah dipisahkan lebih spesifik menjadi belanja modal dimulai dari tahun 2005 sampai saat ini. Yang keempat, tenaga kerja merupakan banyak tenaga kerja di Indonesia dalam satuan orang. Dan yang kelima, pertumbuhan ekonomi estimasi terhadap pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, dan dijelaskan bahwa jika perubahan pertumbuhan ekonomi atau GDP sebesar 1 unit, maka akan menurunkan persentase kemiskinan. Dengan asumsi faktor lain terlihat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan sangat kecil sekali. Dalam asumsi derajat kepercayaan 10%, maka pengaruh variabel bebas akan signifikan terhadap variabel terikat. Pertumbuhan ekonomi atau fungsi linear dari kapital dan tenaga kerja yang akan menghasilkan nilai dari estimasi pertumbuhan ekonomi. Peranan pembentukan modal dipandang juga sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan dan keberlangsungan perekonomian di Indonesia. Dan yang terakhir, apa itu dampak dari investasi di Indonesia? Yang pertama adalah pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pengaruh estimasi pertumbuhan ekonomi hasil analisis variabel FDI, investasi pemerintah dan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia juga tidak terlalu besar. Namun, hubungannya negatif dan signifikan. Dengan adanya kerjasama investasi dengan negara lain, akan membuat Indonesia lebih diberuntungkan karena bisa mensejahterakan rakyat dan juga bisa memaksimalkan sumber daya alam yang melimpah di negara Indonesia. Cukup sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.